Di tengah keramaian Yerusalem, ada satu suara yang tidak berasal dari istana ataupun pasar, melainkan dari tempat kudus, dari bait-Nya yang sunyi, suara panggilan Tuhan. Di sanalah Natan, seorang muda dari keturunan Lewi, mendengar suara yang mengubah hidupnya. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan dari kalangan penguasa, tapi hatinya lembut dan terbuka untuk suara Tuhan. Saat para imam sibuk dengan upacara, Natan sibuk mendengarkan. Di suatu malam hening, ketika Yerusalem tertidur, Tuhan berkata dalam hatinya, "Natan, engkau akan menjadi suaraku. Di tengah istana, di antara kekuasaan, engkau akan membawa firman-Ku." Dan dari malam itu, dimulailah perjalanan Natan sebagai nabi Tuhan. Zaman itu adalah zaman keemasan Israel. Raja Daud memimpin dengan tangan kuat dan hati yang mencari Tuhan, tapi seorang raja tetaplah manusia. Di saat para penasihat memikirkan strategi dan politik, Natan menjadi penasihat rohani. Ia tidak hanya memberi saran, ia mendengarkan suara Tuhan dan membisikkan kebenaran ke telinga seorang raja. Seringkali Daud memanggilnya di pagi hari untuk mendengar suara Tuhan melalui sahabatnya, Nabi Natan. "Apa yang Tuhan kehendaki hari ini, Natan?" tanya Daud, dan dengan ketenangan Natan menyampaikan kehendak ilahi tanpa takut. Di suatu malam Daud termenung dalam istananya. Ia merasa tidak adil bahwa dirinya tinggal di rumah kayu aras, sementara tabut Tuhan masih tinggal di kemah. Ia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Ketika ia menyampaikan itu kepada Natan, sang nabi awalnya mengiyakan. Tapi malam itu Tuhan berbicara, "Bukan Daud yang akan membangun rumah bagiku, tapi aku yang akan membangun rumah baginya, kerajaan yang takkan pernah berakhir." Keesokan harinya, Natan datang dengan pesan Tuhan. Kata-kata itu menjadi janji mesianik yang kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Natan menjadi saksi dan penyampai salah satu nubuat terbesar dalam sejarah keselamatan umat manusia. Tahun-tahun berlalu, Daud menang banyak perang. Kekuasaan memuncak, tapi di puncak itulah ia jatuh. Pada suatu malam, Daud melihat Batsheba dan menginginkannya. Ia memanggil wanita itu, lalu berzina. Dan untuk menutup dosanya, Daud merancang kematian suaminya, Uria, seorang prajurit yang setia. Semua orang mungkin diam, tapi Tuhan tidak. Dan suara Tuhan turun kepada Natan. Natan datang ke istana, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebijaksanaan. Ia tidak langsung menuduh, melainkan menceritakan perumpamaan. Ada dua orang, yang satu kaya, yang lain miskin. Si kaya punya banyak domba, si miskin hanya punya satu domba betina yang ia rawat seperti anak sendiri. Tapi si kaya mengambil domba si miskin untuk menjamu tamunya. Daud marah, orang itu harus dihukum mati. Natan menatap matanya, dan dengan suara yang menusuk jiwa, ia berkata, "Engkaulah orang itu." Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Natan, keheningan menyelimuti istana. Daud tidak membela diri, tidak berdalih. Ia jatuh bersujud dan berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Natan menyampaikan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa Daud, tapi konsekuensinya tetap datang. Anak dari Batsheba akan mati. Hari-hari berikutnya adalah hari penuh ratap. Tapi dari kejujuran dan pertobatan Daud, lahirlah Mazmur yang menggetarkan hati. Mazmur 51, seruan pertobatan yang tak lekang oleh waktu. Setelah anak pertamanya dengan Batsheba meninggal, Tuhan memberkati Daud dengan anak lain, Salomo. Dan Natan kembali memainkan peran penting. Dialah yang memberi nama anak itu Yedija, yang berarti dikasihi oleh Tuhan. Nama itu bukan sembarangan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan bisa memulihkan dari kehancuran. Natan menggendong bayi itu dan memberkatinya, tahu bahwa bocah ini akan menjadi raja besar di masa depan. Menjelang akhir hidup Daud, terjadi kekacauan.
Adonia, salah satu anak Daud, mencoba merebut tahta tanpa restu. Batsheba datang pada Daud, lalu Natan menyusul. Keduanya mengingatkan Daud akan janjinya bahwa Salomo yang akan menjadi raja. Atas dorongan mereka, Daud memerintahkan penobatan Salomo. Dengan demikian, Natan menjadi tokoh penting dalam menegakkan kehendak Tuhan atas Israel. Tidak semua nabi dikejar-kejar atau dibunuh. Natan adalah contoh nabi yang dihormati dan dipercaya karena ia berjalan dalam kebenaran dan tidak takut menyampaikan firman meski kepada raja. Ia bukan hanya seorang nabi, ia sahabat, penasehat, penegur, dan penghibur. Ia mencintai Daud tapi lebih mencintai Tuhan, dan hingga akhir hidupnya, Natan tetap menjadi suara Tuhan, bahkan turut menulis sejarah kerajaan Daud dan Salomo, 1 Tawarikh 29 ayat 29. Nabi Natan mungkin tidak sepopuler Elia atau Yesaya, tapi warisannya kekal. Ia menjadi contoh seorang nabi yang berani menegur dosa, lembut menyampaikan nubuat, dan setia dalam bayang-bayang istana. Ia adalah gambaran bahwa kebenaran tidak boleh bungkam, bahkan di hadapan kekuasaan. Ia hidup tidak untuk menyenangkan telinga manusia, tapi untuk menyuarakan isi hati Allah. Dan dalam sejarah keselamatan, suaranya tetap bergema dari istana Yerusalem hingga hati kita hari ini. Jadilah seperti Natan, penuh hikmat, berani, dan setia menyuarakan firman Tuhan. Sebab kadang suara paling penting adalah suara yang berani berkata, "Engkaulah orang itu," bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membawa pertobatan dan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.